Kebanyakan agama memiliki satu atau dua praktik atau perangkat yang tidak biasa, tetapi terkadang sempat menemukan satu yang benar-benar aneh dan pelik. Setiap agama atau budaya memiliki tradisi dan ritual tertentu yang mungkin tampak aneh tetapi dapat diterima dengan sempurna oleh penganut sejati. Sementara ada beberapa ritual damai dan hening dan ada ritual lain yang sangat menyakitkan dan kejam. Mungkin praktek ini ada yang masih berlaku dan sebagian kecil masih terus mempraktekkannya. Eksorsisme adalah praktik keagamaan atau spiritual untuk mengusir setan, jin, atau entitas spiritual lainnya dari seseorang, atau suatu daerah yang diyakini kerasukan. Ritual tergantung pada keyakinan spiritual pengusir setan untuk menyebabkan entitas bersumpah. Tidak dipastikan upacara adalah memang rumit, atau hanya dengan memerintahkan setan untuk pergi atas nama kekuatan yang lebih tinggi. Praktik kuno ini merupakan bagian dari sistem kepercayaan banyak budaya dan agama. Dalam Katolik Roma, eksorsisme adalah sakramental tetapi bukan sakramen seperti baptisan atau pengakuan dosa. Gereja Katolik mengizinkan penggunaan eksorsisme bagi mereka yang diyakini menjadi korban kerasukan setan. Integritas dan kemanjuran eksorsisme tidak bergantung pada penggunaan yang kaku dari formula yang tidak berubah atau pada urutan tindakan yang ditentukan. Kemanjurannya tergantung pada dua elemen otorisasi dari otoritas gereja yang sah dan iman dari pengusir setan. Kaporot adalah ritual penebusan adat yang dilakukan oleh beberapa orang Yahudi pada malam Yom Kippur. Ini adalah praktik di mana ayam atau uang dilambaikan di atas kepala seseorang dan ayam tersebut kemudian disembelih sesuai dengan aturan halachik. Sejak akhir zaman Talmud, sudah menjadi kebiasaan Yahudi yang tersebar luas untuk melakukan kaparot sebagai persiapan untuk hari besar. Kaparot secara harfiah berarti penebusan dosa, sama seperti Yom Kippur berarti hari pendamaian. Kaparot dilakukan dengan hati-hati melewati seekor ayam di atas kepala seseorang 3 kali sambil membaca teks yang sesuai. Ayam tersebut kemudian disembelih secara manusiawi sesuai dengan hukum kasrut. Pada akhirnya ayam itu sendiri diam-diam disumbangkan untuk amal, seperti yeshiva atau panti asuhan, di mana ia dimakan seperti ayam lainnya, ada turut dijual dan nilainya disumbangkan semula. Shamanisme adalah praktik keagamaan yang melibatkan praktisi yang diyakini dapat berinteraksi dengan dunia roh melalui kondisi kesadaran yang berubah, seperti trans, biasanya untuk mengarahkan roh atau energi spiritual ini ke dunia fisik, untuk penyembuhan atau hal lain. Shamanisme adalah sistem praktik keagamaan, secara historis sering dikaitkan dengan masyarakat adat dan suku, dan melibatkan keyakinan bahwa dukun, dengan koneksi ke dunia lain, dukun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, berkomunikasi dengan roh, dan mengantar jiwa orang mati ke alam baka. Shamanisme adalah bagian dari agama asli Ainu dan agama Shinto termasuk Buddha. Meskipun Shinto berbeda dalam hal perdukunan untuk masyarakat pertanian, sejak awal abad pertengahan Shinto telah dipengaruhi dan disinkronkan dengan agama Buddha dan unsur-unsur budaya Asia Timur kontinental lainnya. Pembaptisan perwakilan saat ini umumnya merujuk pada praktik keagamaan dengan membaptis seseorang atas nama orang yang telah meninggal. Mormon turut dikenal sebagai orang suci akhir zaman percaya bahwa seseorang yang telah meninggal memiliki hak untuk membuat pilihan di kehidupan selanjutnya, dan penerimaan ritus pembaptisan membuka jalan untuk kemajuan yang berkelanjutan. Ritual itu hanya dilakukan di kuil mereka. Mormon adalah kelompok religius yang umumnya percaya bahwa kematian adalah pemisahan jiwa dari tubuh. Banyak orang Mormon percaya bahwa setelah kematian jiwa dihakimi dan, berdasarkan kebaikan umum jiwa, maka akan dikirim ke surga roh atau penjara roh. Meski Paulus menolak praktik baptis mayat karena tiada di dalam Alkitabiah, tetapi masyarakat Mormon tetap percaya bahwa baptisan perwakilan dapat memberi almarhum yang ada di akhirat sebagai roh sadar, dan dengan demikian mendapatkan akses ke kerajaan surgawi.
Digambara berarti berpakaian langit, yaitu telanjang adalah salah satu dari dua sekte utama agama Jainisme selain Swetambar. Para beku sekte Digambaras tidak mengenakan pakaian karena mereka percaya bahwa keselamatan dapat dicapai dengan melepaskan segala hal yang materialistik. Di sisi lain, biksu dari sekte Swetambar mengenakan pakaian putih dan percaya akan pencapaian keselamatan dengan pakaian. Para beku dari sekte ini menolak semua harta duniawi untuk menjalani kehidupan pertapaan total, karena mereka tidak diperbolehkan memiliki harta benda apapun, dan telanjang merupakan pernyataan bahwa mereka berada di luar perasaan seperti kesopanan dan rasa malu. Bagi Digambaras, wanita tidak bisa menjadi pertapa karena mereka tidak bisa telanjang. Wanita pada dasarnya dipandang tidak bermoral dan karenanya tidak cocok untuk menjadi seorang pengemis karena tubuh mereka menghasilkan dan menghancurkan bentuk kehidupan di dalam organ seksual mereka. Ritual utama dan perayaan di Asyura Syiah terdiri dari ekspresi publik berkabung. Beda dengan Muslim Sunni memperingati hari itu melalui puasa sukarela. Beberapa komunitas Syiah menandai hari itu dengan mendera diri mereka sendiri dengan rantai dan ujung pedang yang tumpul. Asyura adalah hari berkabung kesyahidan Husain pada tahun 680 Masehi di Karbala di Irak modern. Ritual ditandai dengan berkabung dan drama gairah memerankan kembali kesyahidan. Pria dan wanita Syiah berpakaian hitam juga berparade di jalan-jalan sambil menamparkan dada dan bernyanyi. Beberapa pria Syiah berusaha meniru penderitaan Husain dengan mencambuk diri mereka sendiri dengan rantai atau memotong dahi mereka sampai darah mengalir dari tubuh mereka. Hari Asyura juga dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang percaya bahwa itu adalah hari ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka turut memeterai perjanjian 10 perintah sebagai imbalan atas perlindungan mereka sebagai orang-orang pilihan. Paskah dan Jumat Agung di Filipina memang dirayakan dengan cara yang unik. Fitur yang paling mencolok dalam perayaan Paskah adalah bahwa orang Filipina mencambuk diri mereka sendiri dan memakai mahkota duri. Beberapa bahkan memilih untuk memakukan tangan dan kaki mereka ke kayu untuk melambangkan penyaliban Yesus. Ritual penyaliban dan pemeragaan ulang berlumuran darah adalah manifest dari penderitaan Yesus Kristus. Paskah adalah hari raya keagamaan utama di Filipina, di mana sekitar 80% populasi negara itu beragama Katolik Roma. Sementara banyak yang menghabiskan Jumat Agung di gereja atau mengunjungi kerabat, yang lain menandai peristiwa itu dengan jenis ritual keagamaan yang lebih ekstrim yang dilakukan di San Pedro Chutut. Pencambuk melakukan hingga berdarah dan menjalankan penyaliban yang mengerikan. Ini salah satu cara umat Katolik Filipina mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka. Mungkin ritual yang aneh seperti ini terjadi di area lain saat umat Kristen di seluruh dunia sedang memperingati Hari Paskah. Thaipusam adalah festival yang dirayakan oleh komunitas Hindu Tamil pada bulan purnama bulan Tamil di Thailand dan Malaysia. Ia bertepatan dengan bintang Pusya. Festival ini juga diamati di antara Keralites yang disebut Thaipuyam. Sebagai bagian dari ritual festival, banyak peserta terlibat dalam berbagai tindakan pengabdian dan kontrol atas indera mereka termasuk menusuk kulit, lidah atau pipi dan beberapa berjalan di atas bara api. Ratusan kait dan tombak vel yaitu tombak Tamil kuno menusuk ke kulit, lidah, dan pipi. Mereka melakukan ini untuk memperingati peristiwa dalam pengetahuan Hindu ketika Dewa Murugan menerima tombak untuk menaklukkan 3 setan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, para penyembah digantung di udara dengan kait mereka, atau ditarik oleh sesama orang yang sedang bersukaria. Dipercaya bahwa keadaan terpesona mereka membantu menahan rasa sakit berjam-jam. Setelah itu luka mereka dirawat dengan jus lemon dan abu suci untuk mencegah jaringan parut. Kumbh Mela adalah ziarah utama umat Hindu dan merupakan pertemuan agama terbesar yang diadakan 4 kali selama 12 tahun di 4 lokasi berbeda. Ia terletak di tepi Sungai Suci Prayagraj, Sungai Ujian, Sungai Haridwar dan Sungai Nasik yang dikatakan 4 tujuan utama. Naga sadus atau pertapa Hindu yang berlumuran abu dan berambut gimbal akan sentiasa bertelanjang. Tubuh hanya terhias manik-manik rosario dan karangan bunga serta pipa kayu berasap sebagai daya tarik besar pada festival keagamaan terbesar di dunia. Para penyembah harus berhati-hati agar tidak mengecewakan dewa-dewa agama.
Para sadus turut dikelola dengan hati-hati dan jamaah sering meninggalkan tanda di kaki mereka. Kumbh Mela adalah festival grup di mana manusia bisa bertemu dengan diri yang esensial dan naga sadus. Pemandangan seperti tidak terawat, tertutup abu, telanjang bulat dan semburan sumpah serapah telah menjadi perwujudan biasa dari semangat festival ini. Festival Gadimai adalah untuk menghormati Dewi Kekuasaan Hindu, dimulai pada dini hari Selasa di tengah pengamanan yang ketat dengan upacara pemenggalan kambing, tikus, ayam, babi, dan kerbau. Seorang dukun setempat kemudian mempersembahkan darah dari 5 titik di tubuhnya. Umat beragama menyembelih ribuan kerbau dan hewan lainnya di Nepal sebagai bagian dari festival Hindu yang sangat kontroversial yang dikenal sebagai Gadimai. Skala pembunuhan hewan di Gadimai sangat mencengangkan dengan acara tersebut digambarkan sebagai festival paling berdarah di dunia, hingga 500.000 hewan diperkirakan telah dikorbankan selama festival 2009, dan sebanyak 200.000 pada tahun 2014. Menurut aktivis hewan yang melakukan perjalanan ke sudut terpencil Nepal untuk menonton festival telah menyaksikan banyak hewan yang mati. Ritual pengorbanan masih berlangsung meskipun ada protes yang meningkat dari seluruh dunia dan dijuluki peristiwa paling berdarah dalam sejarah. Festival penis Jepang bisa dibilang acara paling lucu di negara itu ketika puluhan ribu orang yang bersukaria berkeliaran di jalan-jalan kota Kawasaki pada bulan April. Ia adalah festival musim semi Jepang yang diadakan sebagai doa untuk kesuburan, hubungan pernikahan yang mulus, dan kemakmuran. Kuil Kanayama didedikasikan untuk Kanayama Hiko no Kami dan Kanayama Hime no Kami, yaitu pasangan dewa yang dirayakan sebagai pelindung pandai besi dan seksualitas. Itulah sebabnya festival utama kuil ini diadakan sebagai doa untuk berkah anak-anak dan kelancaran hubungan perkawinan. Setiap tahun, lebih dari 30.000 orang dengan berbagai latar belakang, kebangsaan, dan identitas seksual ambil bagian dalam acara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu menyebabkan sensasi di Jepang dan luar negeri diperkenalkan sebagai festival penis dan juga menarik perhatian sebagai acara besar dalam kalender sosial LGBT. Sati adalah praktik sejarah Hindu di mana seorang janda mengorbankan dirinya terbakar di atas tumpukan kayu pemakaman almarhum suaminya. Sejauh mana sati dipraktikkan dalam sejarah tidak diketahui dengan jelas. Ada yang menghubungkan praktik ini dengan istri Siva yang bernama Sati. Ayah Sati tidak pernah menghormati Siva dan membencinya. Untuk menunjukkan protes, dia telah membakar dirinya sendiri dan beliau sempat berdoa untuk dilahirkan kembali sebagai istri Siwa lagi. Mereka mempercayai ia memang terjadi dan inkarnasi barunya disebut Parvati. Orang-orang biasa membenarkan praktik berdasarkan kisah tersebut, tetapi ketika Sati membakar dirinya sendiri, dia bukan seorang janda, maka praktik itu tidak ada hubungannya dengan kisah ini. Praktik pembakaran janda telah tersebar luas di India sejak pemerintahan Kekaisaran Gupta. Pertama kali praktik dicatat terjadi di sebuah kota kuno di negara bagian Madhya Pradesh. Istilah lain yang umum digunakan adalah Sati Prata yang menandakan kebiasaan membakar hidup-hidup para janda.